Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang bermanfaat. Tak hanya dari hasil buah-buahan saja, melainkan juga dari biji-bijian mampu diolah masyarakat menjadi bagian dari pangan alternatif. Salah satu yang menarik dari setiap cerita petualangan tentunya bisa langsung mengikuti aktivitas masyarakat dengan hasil alamnya. Seperti yang akan diikuti di Kabupaten Kendal sekarang. Bentar, Pak. Aduh, ini dia nih. Ini namanya durian ketam. Ini khasnya Kendal. Ini kalau wangi. Ada lagi nggak, Pak? Buah durian merupakan tanaman daerah tropis. Tak heran buah ini sangat melimpah di Indonesia. Budidaya tanaman durian paling baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dengan iklim yang basah. Karena sangat mempengaruhi kualitas daging buah, baik itu dari segi ketebalan maupun rasa. Pak. Iya, wangi itu ya enak. Ini wanginya sekali, menggoda manis. sekali. Ya. Boleh dicoba? Boleh nih? boleh. Ya, boleh. Nah, coba, boleh. Nih saya ini Ya. nih penggemar berat durian. Ya. Cuman saya belum pernah nyoba nih. Dah, Ini minta ini. durian apa namanya? Durian matahari. Matahari. Jadi Ya. selain durian ketam, Ya, tadi ada durian matahari merica. sama Ada merica. Warna durian yang hampir masak berbeda-beda, tergantung pada kultivarnya atau materi benihnya. Buah yang sudah masak umumnya ditandai dengan aroma yang menyengat. Tanda lainnya, bila diketuk durinya akan terdengar dentang udara, sebagai tanda daging buah sudah terlepas dari cangkang. Ini kalau dari tekstur aja udah lembut banget. Udah kayak butter atau mentega. Saya makan ya. Mantap surantap. Pak, enak banget, Pak. Sekali. Wah, enak sekali. Enak banget. Duriannya Ini Pak salah- Hamid ini. Ini salah satu durian terbaik yang pernah saya coba nih, durian matahari. Enak banget. Ya. Dan ternyata selain dagingnya yang enak, di Kendal biji dari durian ini bisa diolah jadi kuliner. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau denger semur daging pasti udah sering. Tapi gimana kalau yang disemur itu adalah biji buah? Seperti di Desa Blimbing ini ada sajian kreasi yang unik, yaitu semur biji durian. Semur Penasaran? durian, ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Indonesia, biji durian memang belum familiar digunakan untuk bahan makanan. Warga Desa Blimbing ternyata punya cara tersendiri untuk memanfaatkan biji durian menjadi sebuah olahan makanan. Ini karena duriannya udah mateng jadi susah nih dibersihin begini. Saya tuh gatel banget deh. Tadi saya pengen, saya minta satu boleh kali, Pak? Oh, boleh aja. Boleh ya? Ya, coba rasanya. Manis Ya, ya? Wah, enak. Setelah dibersihkan, biji durian ini harus direbus dulu supaya dia lebih lembut, terus nanti mudah dikonsumsinya. Dan merebusnya ini lumayan lama, paling enggak butuh waktu 2 jam. Satu,
Sambil merem-merem. Saya lagi ngerebus bijinya, lagi ngerebus bumbu si bapak mau. Kenapa mau? Kan saya juga mau. Ayo dimakan sampai kenyang. Olahan makanan kali ini sengaja menggunakan banyak bumbu rempah. Pastinya untuk menambah cita rasa dari biji buah si king fruit ini. Kulitnya yang coklat. Si putihnya ini yang dimakan. Jadi Dimakan deh. bagian yang dimakan tuh yang putihnya ini nih. Nanti mereka semua juga bakal kita kupas si kulit coklatnya ini. Langsung makan nih Pak ya. Ya boleh. Coba. Bagaimana rasanya? Nggak ada rasanya. Kayak kacang Bogor. Selain mengandung serat, biji durian juga mengandung saripati karbohidrat tinggi. Bisa dijadikan sebagai pengganti energi dan tenaga setelah beraktivitas. Biji durian ini berlendir. Jadi untuk motongnya susah atau dibilang tuh lunyuk atau gampang lepas dari tangan. Ditambah dia juga panas. Mau mencolot aja nih. Mencolot atau lompat. Semur berasal dari bahasa Belanda yaitu smoor, yang artinya masakan yang direbus dengan tomat dan bawang secara perlahan. Berdasarkan sejarah, hidangan ini telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Semur sudah melekat menjadi tradisi bangsa Indonesia dan menjadi hidangan di berbagai acara adat. Tentunya dengan cita rasa dan tampilan yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Nah ini kalau dari aromanya aja udah wangi. Cuman ini berbeda nih sama semur pada umumnya. Kalau biasanya warna coklat kehitaman, kalau ini rada mirip kari karena ini semur pedas bukan semur biasa. Nih semur pedas ponggek. Pasti enak. Kalau dari wanginya nih udah mantap sih. Ini mendingan langsung kita makan aja, yuk Bu. Coba. Ini karena udah dibersihin terus udah dimasak juga, rasa duriannya tuh udah hilang sama sekali. Dan juga teksturnya juga lembut, plus ada rasa pedes-pedesnya. Terus ada tambah lagi karena dia berlendir, jadi rasanya kayak ditambah tepung beras gitu ya Bu. Betul. Enak. Cukup berbeda dengan rasa semur biasanya yang dominan rasa manis, semur pongge justru menonjolkan rasa pedas dan hangatnya bumbu rempah. Wah, enak banget nih kalau makan bancaan kayak bancaan, gini ya, enak atau sekali. makan bareng-bareng. Iya. Seru ya Pak, Iya. rame yang enak makin enak. Enak. Dan Iya. selain enak, ternyata bonjing ini juga kaya akan manfaat, yaitu dia mengandung banyak kalsium dan juga fosfor yang baik untuk tulang dan juga gigi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hamparan lanskap indah dan beragam potensi perkebunan menjadi daya tarik kaki Gunung Kerinci Jambi. Kopi merupakan salah satu hasil kebun andalan masyarakat kaki Gunung Kerinci. Di Kecamatan Gunung Raya sendiri, terdapat lebih dari 1.500 hektar perkebunan kopi, membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat perkebunan kopi di Provinsi Jambi. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta, dan yang dipilih itu bijinya yang merah-merah nih, seperti ini, warnanya cantik banget. Kalau ibarat buah ini seperti buah cherry, cuma ini ukurannya lebih kecil. Nah yang kita ambil yang merah-merah begini ya Bu. Dibandingkan kopi lain, Robusta merupakan jenis yang paling mudah dibudidayakan, terlebih di areal tanah yang subur seperti di desa ini. Bijinya tuh ada yang
warnanya merah, ada yang merah pekat, dan ada yang warna orange. Kalau yang pekat seperti ini, kandungan lendirnya jauh lebih banyak dibandingkan yang warnanya ini. Jadi proses penjemurannya pun lebih lama dibandingkan yang seperti ini. Jadi yang lebih bagus itu sebenarnya ini apa ya? Yang red cherry yang lebih bagus. Red cherry lebih bagus. Kumpul-kumpul. Setelah 5 sampai 6 jam kita panen bareng-bareng, hasilnya banyak banget. Ini biasa setiap hari banyak ya Bu ya, segini memang lebih, bahkan lebih. Saya kebayang gimana kalau pada waktu panen puncak pasti jauh lebih banyak dibandingkan ini. Berkat hasil gotong royong dan juga kerjasama tadi kita rame-rame panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Kerinci ini kalau masyarakat punya tekniknya sendiri untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Nah, salah satunya yang akan kita proses ini, tapi caranya masih sangat tradisional. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berat drumnya. Nih isi berapa kilo nih. Proses pengolahan pasca panen memiliki beragam cara. Salah satunya yang diklaim paling efektif adalah menggunakan alat sederhana berbahan drum ini. Puternya gitu ya, depan belakang, depan belakang. Kelihatannya kenapa Bapak enteng. Ini lumayan berat dan kita harus menyangrai ini selama 1 jam lebih. Pokoknya sambil dilihat, sambil dicek kalau sudah matang, berhenti dengan api yang besar. Karena kalau kecil bisa lebih lama lagi. Drum ini berfungsi sebagai alat penghantar panas dalam proses sangrai biji kopi. Sekali sangrai, drum ini dapat memuat hingga belasan kilogram. Biji kopi yang sudah disangrai ini selanjutnya didinginin dulu. Ini sudah ada suara letek, ada letupan-letupannya karena memang sudah matang. Habis ini langsung mau ditumbuk, tapi ditunggu dulu dingin selama 15 menit. Satu lagi yang istimewa dari kopi kaki Gunung Kerinci ini, kincir bertenaga air dari sungai kecil berarus ini biasa digunakan masyarakat untuk menumbuk kopi dalam jumlah yang banyak. Semakin deras aliran air, maka semakin kuat tenaga dari alat tumbuk yang akan digunakan. Nah, ini dia biji kopi yang sudah disangrai yang nantinya akan kita tumbuk. Tapi ini kalau saya pegang rasanya masih hangat nih, baru ya Pak, baru disangrai ya. Masih agak-agak hangat. Tenaga kincir terhubung dengan batang kayu yang disulap layaknya motor penggerak. Tiap putarannya akan menggerakkan alat penggilingan tradisional berupa bilah-bilah tongkat kayu panjang. Jadi bapaknya lagi bersihin bubuk kopi yang di dalamnya sudah halus, dikeluarin dulu. Pergerakan tangannya harus cepat, karena kalau enggak kita bisa ketumbuk karena kita bersamaan dengan tumbuknya masih jalan, baru dimasukin yang baru.
melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kopi ini bisa saya nikmatin. Saya udah penasaran banget rasanya seperti apa. Kamu penasaran gak rasanya kayak apa? Hah? Yuk, yuk. Kopi, khususnya jenis Robusta, memang memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat kaki Gunung Kerinci. Telah dibudidayakan sejak zaman penjajahan, membuat mayoritas warga menyukainya. Terlebih saat puncak panen seperti ini, nikmat kopinya juga menyejahterakan masyarakatnya. Curahan hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komoditi masyarakat gagal panen. Jika tidak disiasati, kondisi ini bisa berimbas pada angka kelaparan dan buruknya gizi. Beruntung, masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji Tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timor. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timor, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Musim kemarau merupakan masa puncak pohon asam timor untuk berbuah. Buah tanaman ini yang termasuk ke dalam keluarga polong-polongan merupakan salah satu hasil bumi yang tumbuh subur di tanah pesisir timor. Aduh. Au. Sakit. Ibu senang banget kayaknya. Tuh na fufun. Tampak tidak berbahaya ya. Tapi kalau ini jatuh kena kepala dari atas lumayan. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati. Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat, biji tamarin mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Ini nanti akan dikasih kupas kan, diambil kulitnya dipisah. Nah, yang akan kita konsumsi nanti bijinya nih. Tapi ini masih ada cangkang luarnya ini dan ini keras. Nah, ini nanti akan diproses lebih lanjut. Masih panjang lagi. Tapi yang pasti ini nanti akan digoreng sampai kering. Memisahkan biji dengan daging buah adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum biji dapat diolah. Dengan api sedang, biji-biji asam ini disangrai atau digoreng kering agar mengeluarkan aroma yang nikmat. Proses pengadukan harus terus dilakukan agar biji tidak hangus dan kering merata di seluruh bagiannya. Setelah disangrai, biji akan berubah warna kehitaman dan harus segera dihaluskan. Tujuannya tak lain untuk memisahkan daging biji asam dengan bagian kulit arinya yang keras. Nggak bisa, ini masih terlalu keras. Nah, jadi lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah, ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin. Memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya Kak? Iya. Sebentar, habis ini. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat udah kayak kacang ya, nih. Tapi tidak garing. Jadi seperti pete. Nah, kalau pete bakar atau pete rebus, jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes-krenyes. Untuk menghilangkan rasa hambar, masyarakat Soe kerap menikmati biji asam dengan gula aren yang kaya antioksidan. Sesekali mereka juga menambahkan kelapa yang tetap tumbuh subur di kala musim kering.
Kombinasi panganan ini tak hanya mampu memberi rasa nikmat, namun juga nutrisi yang baik bagi tubuh dalam menjalani musim kemarau. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang, tidak takut. Tetap ada bahan makanannya, tidak takut. Boleh.